Halo, selamat bergabung teman-teman. Selamat datang di live les privat online. Ketemu lagi bersama Kak Eka di sini ya, dan kita akan membahas soal latihan TKA lanjut. Siapa tahu dari beberapa teman-teman di sini ada yang besok pagi mapel pilihannya matematika lanjut. Ada nggak kira-kira yang mapel pilihannya adalah matematika lanjut? Ada nggak ya? Siapa yang besok mapel pilihannya matematika lanjut? Coba komen dulu teman-teman. Siapa yang milihnya matematika lanjut? Yuk, ini ada beberapa soal yang bisa kalian coba untuk persiapan TKA matematika lanjut. Karena tesnya tinggal besok ya. Mungkin ada yang dapat hari Selasa, ada yang dapat hari Rabu Kamis ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa, ini buat latihan aja, tidak perlu teman-teman panik atau bagaimana ya. Yang penting kita latihan tipis-tipis aja. Oke, gaskan. Onan besok yang matematika lanjutnya ya. Aku sedih soalnya bocor sebagai gelombang 1 sakit hati. Oke, nggak apa-apa Onan, nggak masalah ya. Memang dari dulu ya juga begitu ya. Jadi kita ikhlaskan saja. Semoga nanti kamu dapat nilai yang maksimal. Dan teman-teman yang misalkan cari-cari bocoran itu tenang aja, dia tidak kok jadi lebih siap dari kamu tuh, nggak kok, nggak selalu begitu ya gitu. Oke, kita coba nomor 1 yuk teman-teman. Ini matematika lanjut ya, lang ya, matematika lanjut. Ya silakan yang mau coba-coba menjawab dulu untuk soal nomor 1 boleh, silakan dicoba untuk nomor 1. Ini topiknya tentang determinan ya, determinan. Ada matriks A 2143 jika determinan itu adalah simbol dari determinan dan A transpos adalah transpos dari matriks A, sedangkan A pangkat min 1 itu adalah A inverse ya. Maka nilai K yang memenuhi K dikalikan determinan A transpos sama dengan determinan A inverse adalah titik-titik. Iya betul sekali, jadi buat gelombang 2 dan seterusnya itu gak usah dijadikan patokan ya bocoran-bocoran itu. Jadi mending kita belajar aja, jangan terpengaruh dengan bocoran kanan kiri, udah biarin, lupakan ya. Nanti sampai jam 9 seperti biasa ya. Yuk, gimana? Sudah dapat nomor 1? Kita ingat sifat-sifatnya nih teman-teman, karena di sini kita tidak usah mencari A transpose berapa, tidak perlu mencari A inverse berapa, kita langsung gunakan sifatnya saja ya, sifat dari determinan. Ada yang masih ingat nggak ya sifat determinan? Sifat determinan, coba kakak tuliskan di sini ya, sifat determinan. Yang sifat pertama yang kita pakai nanti adalah determinan dari matriks A transpose itu nilainya sama dengan determinan A, begini ya. Sifat yang kedua nanti yang kita pakai adalah determinan dari matriks A inverse itu nilainya 1 per determinan dari matriks A. Apalagi ya? Sepertinya sudah. Nah, dua sifat ini yang nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 1. Atau kita cari determinan A dulu yuk. Kalau ada matriks dengan komponen A, B, C, D, nah seperti ini, maka nanti determinannya adalah, misalkan ini namanya matriks A ya, berarti nanti determinan matriks A bisa dicari dengan rumus A kali D dikurangi B kali C, seperti itu. Jadi untuk nomor 1 ini matriks A punya determinan berapa? Determinan A adalah 2 kali 3 kurangi 1 kali 4, betul? 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Nah gitu. Nah berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita punya di sini ya, sifat-sifat yang sudah kita punya di sini, kita langsung ke persamaannya ya. Persamaan di soal ini K kali determinan A transpose sama dengan determinan A inverse. Katanya begitu. Nah, K ini suatu
koefisien, nanti yang kita cari. Determinan A transpose itu sama saja dengan determinan A kan, berdasarkan sifat 1, sedangkan determinan dari A inverse itu nilainya adalah 1/4 dari determinan A. Berarti kalau mau mencari A atau langsung kita masukkan saja K dikalikan 2 sama dengan 1/2. Jadi nilai K-nya berapa nih teman-teman? Nilai K-nya berapa? Ini kalau dikali silang jadinya 4K ya. 4K sama dengan 1, maka K adalah 1/4. Seperti itu, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E gitu. Aman ya, nomor 1 ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu untuk nomor 1? Nomor 1 jawabannya adalah yang E. Konsep-konsepnya tadi sifat determinan. Yang ini yang perlu kalian ingat, dan juga determinan matriks ordo 2 kali 2. Kok bisa jadi 4K? Dikali silang ya, karena K kali 2 itu sama aja K kali 2/1 gitu kan. Jadi nanti K kali 2-nya dikalikan 2, satunya dikalikan dengan 1, dikali silang. Dikali silang. Gitu ya. Betul, dikali silang. Oke, aman? Dikali silang tadi. Bisa dilanjut nomor berikutnya? Atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, aman ya. Aman, siap. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sudah siap? Bantu kakak untuk tap-tap ya teman-teman ya. Bantu tap-tap dan juga follow yang belum follow akun les privat online. Dan juga nyalakan notifikasi, siapa tahu kakak nanti live lagi untuk membahas soal-soal matematika ya. Bisa jadi besok membahas soal matematika buat SNBT dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kakak kepingin matriks lagi, tapi yang matriksnya ordo 3 kali 3. Coba kakak pengen tahu apakah kalian sudah paham yang matriksnya ordo 3 kali 3. Nah, semacam soal ini nih teman-teman, nomor 2. Silakan dicoba. Ini adalah soal matriks juga, tapi berordo 3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Di situ dikatakan jika matriks A tidak mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse. Artinya apa nih teman-teman? Tidak punya inverse. Artinya bahwa determinan dari matriks A sama dengan 0 gitu ya. Determinan dari matriks A sama dengan 0 gitu. Ini matematika lanjut ya teman-teman ya. Oke, berarti determinan matriks A sama dengan 0. Padahal kita tahu determinan yang matriks ordo 3 kali 3 itu caranya macam-macam ya. Ada yang bisa pakai kofaktor boleh, yang mau pakai cara apa itu namanya? Apa ya namanya ya? Kakak lupa. Pokoknya yang gini nih. Jadi kalau mau mencari determinan matriks A, ini nanti A23, 1A4, A25. Kemudian kalian tulis yang 2 kolom pertama. Jadi A2, 1, A2. Nah, ditulis lagi. Sekarang perhatikan. Kita kalikan yang diagonal utamanya dulu. Jadi A dikali 5. A dikali A dikali 5. Hasilnya adalah A kuadrat kali 5. Gini, kakak langsungan ya. Kemudian lagi nih. 2 dikalikan 4 dikalikan A. Kalikan juga. 2 kali 4 kali A. Berapa itu? 8A. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 3 kali 1 kali 2. Itu namanya apa itu? Namanya apa itu? Cara apa kakak agak lupa. 3 kali 1 kali 2, 6 ya. Nah sekarang yang diagonal kebalikannya itu kita kurangkan. Kita kurangkan. Diagonal kebalikannya itu berarti yang semacam ini. A kali A kali 3. Berarti 3A kuadrat. Kurangkan lagi dengan 2 kali 4 kali A. Berapa hasilnya? 8A. Kurangkan lagi dengan 5 kali 1 kali 2. 10 ya. Nah, gitu. Padahal tadi determinan A-nya kan harusnya sama dengan 0 ya. Karena A ini tidak punya inverse. Jadi 0 sama dengan
5A kuadrat dikurangi 3A berarti 2A kuadrat. 8A kurangi 8A ini habis, betul? 6 kurangi 10 min 4. Min 4. Atau kalau kita sederhanakan bagi 2 kedua ruas boleh nggak? Dibagi 2 kedua ruas boleh? Boleh ya. Jadinya nanti A kuadrat kurangi 2 sama dengannya ruas kanannya KK ganti 0. Jadi cuma tukeran kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Ya betul, F namanya Sarus ya KK. Tadi tiba-tiba ngeblank namanya apa sih ini cara ini. Karena ada satu lagi yang namanya kalau nggak salah yang pakai kofaktor itu. Ini namanya cara atau metode Sarus namanya, betul. Metode Sarus. Terima kasih ya F ya sudah mengingatkan. Ini namanya metode Sarus. Gitu. Akar 2 bukan jawabannya. Oke, kita lanjutkan pemfaktoran berarti nih. Pemfaktorannya adalah A ditambah akar 2 dikali A kurangi akar 2 sama dengan 0. Kita dapat A-nya adalah minus akar 2 atau A-nya positif akar 2. Iya betul. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kok C sih? B ya, yang B ini teman-teman. Biar sederhana saja ya, dibagi 2 itu biar sederhana. Kalau mau tetap juga boleh, cuma kan kita jadi agak susah memfaktorkannya ya. Gitu. Kenapa akar 2? Karena teman-teman ingat ini kalau ada bentuk A kuadrat kurangi B kuadrat, itu kan akarnya A plus B dikali A min B gitu ya. Faktor-faktornya itu A plus B dikali A min B. Berarti kalau kita punya A kuadrat kurangi 2, 2 itu kan sama aja akar 2 kuadrat, ya kan? Jadi nanti bisa diubah jadi A ditambah akar 2 dikali A kurangi akar 2. Asal-usulnya dari situ. Gitu. Ya boleh dipindah juga boleh. Jadi A kuadrat sama dengan 2 juga bisa. Berarti A sama dengan plus minus akar 2. Oke, cakep. Gitu juga boleh ya. Oke, bisa ya berarti ya. Dipindah aja betul. Oke, aman? A kuadrat min 2 dari mana? Bila dari yang bentuk sebelumnya ini kita sederhanakan bagi 2 ke 2 ruas. Dibagi 2 ke 2 ruas. Gitu. Oke, aman? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya? Mau lihat yang atas. Yang atas tadi masih matriks juga ya. Yang atas matriks juga. Oke, lihat sedikit saja. Nah, ini dia tadi yang atas ya. Gampang ini. Sudah? Bisa kita lanjut? Aman? Aman dong. Aman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya tentang apa nih? Coba kita lihat dulu. Nomor 3. Mau matriks lagi atau yang beda? Gak apa-apalah matriks lagi. Biar kalian kalau besok ketemu matriks semoga langsung bisa ya. Nomor 3. Nomor 3 ini gampang sekali. Tentang perkalian matriks. Nah, ini soal nomor 3. Boleh dicoba teman-teman, silakan. Sambil bantu untuk tap-tap layar dan juga teman-teman yang barusan bergabung selamat datang di live KEK bersama les privat online untuk membahas soal-soal TKA matematika lanjut ya. Matematika lanjut. Oke, silakan ya sudah dapat jawaban boleh langsung diketik di kolom komentar teman-teman. Nomor 3 ini jawabannya apa? Tanda semacam tanda mutlak itu artinya juga determinan ya teman-teman ya. Determinan. Teman-teman bisa mengalihkan dulu M dengan N, ini seharusnya N ya. Salah satu matriksnya namanya N, M dan N. Nah ini. Bisa mengalihkan dulu baru mencari determinannya atau mencari determinan matriks M sendiri-sendiri dan N. Kalau sudah nanti dikalikan gitu. Iya. Oke, sudah ada yang dapat A. Baik. Kita coba pakai determinan satu-satu ya. Determinan satu-satu. Misalkan
atau M kali N aja deh, kayaknya lebih mudah nih. M-nya kita kalikan M dulu, M, matriks M kita kalikan N, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, dikalikan dengan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3. Nah, kalian harus super teliti untuk soal semacam ini ya. Perkalian matriks itu selalu jalan baris dan kolom. Untuk matriks pertama jalannya yang baris, kemudian yang matriks kedua jalannya yang kolom. Nah, bikin garis seperti itu aja ya biar gampang. Jadi nanti hasil perkaliannya adalah 4 kali 1, 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ini kayaknya nggak akan tulis lengkapnya ya, karena itu nanti terlalu panjang. Kemudian sebelah kanannya berarti 4 kali 2, 8, ditambah 3 kali 3, 9, ditambah 1 kali 4, 4. Nanti kalian bantu untuk ngecek juga ya, siapa tahu nih kayak ada salah tulis. 4 kali 3, ditambah 3 kali 4, ditambah 1 kali 3. Kemudian yang baris kedua dimulai dari 2 kali 1, ditambah 5 kali 1, ditambah 4 kali 1, 2 kali 2, ditambah 5 kali 3, ditambah 4 kali 4, 2 kali 3, ditambah 5 kali 4, tambah 4 kali 3. Nah, kayak gini. Terus yang berikutnya 3 kali 1, ditambah 2 kali 1, tambah 1 kali 1, 3 kali 2, ditambah 2 kali 3, tambah 1 kali 4, 3 kali 3 ditambah 2 kali 4 tambah 1 kali 3. Nah gitu. Kita selesaikan dulu penjumlahannya, baru nanti kita mencari determinan. Ini hasilnya 8, kemudian 12 tambah 9, 21, kemudian 24 tambah 3, 27. 27 betul ya? Oke, sekarang cari yang sebelah sini. 9 tambah 2, 11. Di sini 20, 35. Ini berapa itu? 18 tambah 20, berarti 38. 3 tambah 3, 6. 10 tambah 6, 16. Ini 12 tambah 8, 20. Nah, itu matriks M kali N-nya. Berarti determinan dari matriks M kali N adalah cara mencarinya sama dengan yang tadi teman-teman, cuma ini angkanya jadi besar karena kita kalikan terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman nggak mau angkanya yang besar, cari determinan M, cari determinan N, lalu teman-teman bisa menggunakan rumus gini, determinan M kali N sama dengan determinan M dikali determinan N gitu. Jadi berbagai cara menuju jawaban gitu ya. Ada yang merequest vektor, boleh. Habis ini kita vektor yuk, boleh. Nanti kakak carikan dulu ya. Oke. Jadi yang kurung garis itu artinya determinan, betul. Yang seperti tanda mutlak itu artinya determinan. K8 tambah 9 tambah 4 maksudnya gimana? Kamu sudah belajar perkalian matriks kan? Nah, ini tuh hasil dari baris kali kolom gitu ya. Baris kali kolom terus dijumlahkan gitu. Terus hasilnya berarti berapa nih? Belum selesai ya. Kita sekarang mencari determinannya. Ini banyak banget loh ini angkanya loh. 11, 35, 38, 6, 16, 20. Nah, pindah 2 kolom pertama, 8, 21, 11, 35, 6, 16. Terus langkahnya seperti soal yang sebelumnya ya. Oke, limit juga tangga dari permukaan tanah. Nah, ini biasanya trigonometri sih, Min. Oke, banyak request ya malam ini ya ternyata ya. Oke, pelan-pelan teman-teman. Ini dulu kita cari yuk, 8 kali 35 kali 20. Yuk, berapa? Langsung pakai kalkulator aja lah ya. Iya, benar. Ini matematika lanjut ya. Matematika lanjut. Gelombang 2 ketar-ketir. Tenang aja, Diu. Tenang aja. Temannya banyak kok. TKA biasa. 8 dikali 35 dikali 20. Hasilnya 5.600. Wah, kan? Besar sekali angkanya. Ditambah 21 kali 38 kali 6. Berapa? 21. Kok ditambah sih? Ini mah
Oh ya bener nih. Berapa? 21 kali 38 dikali 6, 4788 sebentar. 4788. Terus ditambah lagi 27 dikali berapa itu? 27 kali 11 kali lagi dengan 16. Berapa tuh? 4752. 4752. Udah ya, yang diagonal utama sudah dikalikan semua ya. Sekarang dikurangkan dengan yang diagonal kebalikannya. Jadi 6 kali 35 kali 27. 6 kali 35 kali 27 hasilnya 5670. Kurangkan lagi ya. Kurangkan lagi dengan 16 kali 38 kali 8. 16 kali 38 kali 8. 48 64. Kurangkan lagi dengan yang terakhir berapa? 20 kali 11 kali 21. Hasilnya 4620. 4620. 4620 sebentar. Iya. Dikurangi dengan 4620. Hasil akhirnya adalah 5600 tambah 4788 tambah 4752 kurangi 56. 5670 kurangi 4864 kurangi 4620 min 14. Ya Allah. Daripada gini tadi pakai yang ini ya, yang bentuk sederhana saja terus pakai sifat gitu ya. Jadi jawabannya yang A betul sekali. Tadi siapa ya yang benar ya? Keren banget kamu, cepet banget lagi. Jangan-jangan pakai ChatGPT nih. Kayak kok suuzon sekali ya. Oke, lanjut apa tadi? Ada yang request apa tadi? Kayak lupa. Peluang. Tadi ada yang request limit juga ya tadi ya. Peluang vektor, oke, banyak yang request vektor nih. Gimana kalau vektor dulu? Limit juga ya, sebentar, kakak carikan dulu. Ini sisa bagi bukan. Peluang vektor limit. Peluang vektor limit. Ini ya. Ini gampang banget tapi ini pasti bisa deh kalian. Yang ini aja kali ya. Yang ini aja nih, nomor 22. Sabar teman-teman ya, sabar. Vektor segera meluncur. Nah, ini dia soal vektor. Silakan kalau mau dicoba. Nah, ini tentang proyeksi ya. Proyeksi. Ada vektor A dan B, C adalah proyeksi ortogonal vektor A pada B. Mana pernyataan berikut yang benar? Yang benar yang mana? Ayo, silakan dicoba. Soal asli TKA, Bos. Oh, maaf, di sini tidak membahas soal bocoran ya. Kayak ini menjunjung tinggi kejujuran. C. Oke, C. Oke, C. Matriks. Tadi matriks di atas, yuk. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih bahas-bahas soal kayak yang katakan itu bocoran atau apalah. Tapi sekedar buat pengetahuan aja ya, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Oke, langsung bahas berarti. Oke, bantu tap-tap dulu dong teman-teman, please. Boleh? Bantu tap-tap dulu yuk, bantu tap-tap dulu baru kita bahas ini ya. Nomor 22. Mau lihat soalnya? Boleh, ini soal pribadi ya, soal pribadi dari les privat online bareng Kak Eka. Jadi yang
Penasaran boleh teman-teman ikut les privat online dulu. Ini malah tak kasih gratis loh. Yuk, kita bahas ya. Kita bahas nomor 22, vektor A dan B. C adalah proyeksi vektor ortogonal A pada B. Mana pernyataan yang benar? Satu-satu ya ini ya. Misalkan kita mau mencari apa ini? Vektor apa dulu? B dulu boleh. Vektor C kan nyari dulu ya, berarti nyari vektor C otomatis. Nah, proyeksi vektor A pada B itu rumusnya adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor B. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini kalau mau mencari satu-satu, terutama yang panjang vektor B-nya ya. Panjang vektor B adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi ini koefisien dari IJK-nya. Akar 3 sama aja nih. Panjang vektor B adalah akar 3. Kemudian vektor A dikalikan vektor B berarti 4 dikalikan 1 ditambah 1 kalikan 1 tambah min 3 dikali min 1. Jadi koefisien IJK-nya dikalikan sesuai kalau I ya sama I, J sama J, K sama K. Masing-masing nanti dijumlahkan ya. Panjang vektor B dikuadratkan, akar 3 dikuadratkan. Kalikan dengan vektor B. Vektor B tadi adalah I ditambah J dikurangi K. Nah, ini jangan lupa dikurung dulu. Oke, berapa itu yang bagian pembilang dulu? 4 tambah 1 tambah 3. Berapa sih? 8 ya? Kok 8? Betul, 8. 8 per 3, kemudian dikalikan dengan vektor I ditambah J. I ditambah J. Halo, halo, halo. Live-nya masih nyala nggak sini? Nge-lag, oke. Sekarang gimana? Masih nge-lag nggak teman-teman? Atau udah aman lagi? Aman ya, terima kasih Stranger Rose-nya. Lanjut ke pernyataan yang A, boleh. Sekarang kita mencari panjang vektor C-nya. Panjang vektor C. Kalau ini nih, kalau vektor C itu adalah 8 per 3 dari IJK, berarti kan dia 8 per 3-nya dari vektor B gitu ya. 8 per 3-nya dari vektor B. Nah, berarti panjangnya pun nanti berlaku seperti ini. Panjang vektor C sama dengan panjang dari 8 per 3 kalinya vektor B, atau sama dengan 8 per 3 ya dikalikan dengan panjang vektor B. Berarti 8 per 3 dikali panjang vektor B tadi akar 3. Jadi tidak benar bahwa panjang vektor C sama dengan panjang vektor B. Seharusnya panjang vektor C adalah 8 per 3-nya dari vektor B gitu. Jadi yang A salah ya. Vektor C searah dengan vektor B. Kalau itu betul atau betul? Jelas searah ya, karena ini nih yang bagian belakang perkalian pada perkalian proyeksi tadi kan dikalikan dengan B. Nah, ini artinya nanti mereka bakal searah dengan vektor B karena dikalikan atau ada pengalinya yaitu si vektor B-nya itu tadi. Jadi yang B betul ya. Pilihan B betul. Terus pilihan D, panjang proyeksi vektor A pada B adalah 8 per 3 akar 3. Ya, yang ini tadi. Betul berarti ya, ini tadi 8 per 3 akar 3. Jadi D juga pernyataan yang betul gitu. Gampang kan teman-teman? Terus apalagi ada yang mau request apa lagi tadi? Limit ya tadi ya. Limit. Oke, sebentar kita cari limit. Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Eka cari dulu peluang, limit, dan kawan-kawan. Ini vektor masih banyak sebenarnya. Limit sepertinya di nomor akhir tadi ya. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Limit mana sih?
limit. Nah ini nih limit nih, cakep nih, ketemu soal limit nih. Nomor 41. Nah ini dia nomor 41. Silakan dicoba-coba terlebih dahulu. Oke, sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk bantu tap-tap, dan yang belum follow, silakan follow akun Les Privat Online ini dan nyalakan notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan kalau Kak sedang live. Oke, bahas vektor lagi. Kayaknya rumus YouTube aja banyak penjelasan, Mas. Gimana tadi ada yang panjang vektor B dari mana? Iya, itu panjang vektor. Kalian belum dapatkah panjang vektor B, rumus dari panjang suatu vektor? Basic vektor itu gimana? Oh, sepertinya masalahnya ini basicnya ya kalian ya. Jadi panjang vektor pun kalian mungkin masih asing ya. Apa dulu nggak dapat di sekolah kah teman-teman? Limit yang trigono, fungsi dan pemodelan. Oke, kita lanjut dulu ya yang ini ya. Ada yang dapat jawaban sisi A 1/12. Oke. Nah ini kan jelas limitnya adalah limit tak tentu. Kenapa? Karena kalau pas kita masukkan nih, hasilnya yang bagian penyebut 0 bukan sih? 4 kurangi 3 1. Ya kan, yang penyebut tuh per 0 gitu ya. Jadi kalau pada matematika per 0, per tak hingga itu tuh apa ya? Dilarang ya, kalau orang bilang namanya 7 sins of mathematics itu termasuk itu ya. Jadi namanya nanti jadi tak terdefinisi. Nah, kalau seperti itu berarti langkah selanjutnya, karena ini limit, kalian boleh pakai cara pengfaktoran, boleh pakai kalikan sekawan, boleh pakai yang dalil L'Hopital boleh. Nah, ini karena memuat tanda akar berarti kalikan sekawannya saja gitu ya. Oke, kayak lanjut di sebelah sini ya, langsung limit T di sini. T mendekati 2, 3 dikurangi akar T plus 7 dibagi apa itu 1 kurangi akar 2T min 3 dikalikan sekawan dari penyebut. Jadi 1 ya, 1 ditambah akar 2T min 3. Sekawan itu kan sesuai penyebut ya, tapi tandanya berkebalikan, 2T min 3. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah, kita kalikan antara pembilang dan juga penyebut. Pembilang dengan pembilang, penyebut dan penyebut, maksudnya begitu. Nah, karena di sini tadi pas masuk ke pembilang, hasilnya juga 0 ya kan. Kalau dimasukkan angka 2 kan berarti ini akar 9, 3 juga. Berarti nanti jangan lupa kalikan sekawannya masih satu kali lagi gitu. Sekawannya masih satu lagi, yaitu sekawan yang bagian pembilang. Jadi dikali ditambah 3 tambah akar T plus 7 dibagi 3 ditambah akar T plus 7. Pakai dalil L'Hopital boleh sekali. Malah kayaknya ini makin ringkes kayaknya. Oke, lanjut yuk. Berarti nanti yang bagian ini kayak kalikan dengan sekawan yang ini. Jadilah hasilnya nanti 9 kurangi T plus 7 ya. Yang ini kan belum ketulis nih, yang tengah dikalikan aja, ditulis biasa, berarti dikali 1 plus akar 2T min 3 ini. Bagian penyebut yang perlu dikalikan terlebih dahulu adalah yang ini, yang 1 min dikalikan 1 plus yang bentuknya sama tapi dan dia sama sekawannya gitu. Jadi 1 kurangi 2T min 3. Nah, gini dikalikan dengan 3 ditambah akar T plus 7. Gitu. Kalau sudah, kita sederhanakan. Limit T mendekati 2, 9 kurangi T kurangi 7 berarti 2 kurangi T ya. Yang bagian belakang kita tulis ulang. 2T kurangi 3 dibagi. Ini kalau dibuka kurung jadinya 1 min 3, 1 tambah 3, 4 kurangi 2T. Gini dikalikan 3 ditambah akar T tambah 3. Nah, ada yang bisa kita coret nggak?
Bisa ya. Ini kalau kita faktorkan kan sebenarnya gini, yang bagian penyebut. Kalau pembilang ini sudah paling sederhana. Kita tulis lagi saja. Nah, seperti ini. Yang bagian penyebut itu kalau kayak faktorkan duanya, nanti yang dalam tanda kurung berarti 2 kurangi T. Seperti ini kan. Nah, nanti bisa kita coret gitu. Jadi tujuan dari mengalihkan sekawan tadi adalah mencari atau menemukan faktor yang sama. Kalau sudah ada faktor yang sama boleh dicoret. Jadi ini sih pembuat masalah, selama masih ada ini sama ini, sampai kapanpun ya tetap ketemunya 0/0 gitu. Tapi kalau sudah kecoret, kita tinggal masukkan T-nya 2. Jadi 1 ditambah akar 2 kali 2 kurangi 3 dibagi, hati-hati masih ada angka 2-nya, jadi 2 kali 3 tambah akar 2 tambah 3. Ada yang kurang nggak sih nih? 2 tambah 3 betul ya? 2 tambah 3 gini kan? Bener nggak sih? Kayaknya jadi ragu ini. Kok jadi 3? Bawah kan 7 ini ya. Sebentar, kakak. Ini tuh 7. Ini 7, ini juga 7. Nah, kan salah kan? Ini 7, ini 7. Ini 7. Nah, berarti hasil akhirnya berapa itu? 4 kurangi 3. 1. Akar 1, 1. Berarti 1 tambah 1. Yang sebelah bawah 2 dikali 3 tambah 3. 3 tambah 3 kan 6. Berarti 2 per 2 kali 6 atau 1/6. Ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya 1/6 gitu ya, teman-teman ya. Karena 2-nya boleh dicoret ini ternyata. Iya. 1/6. Oke, bisa dipahami nggak? Cicaknya ketawa. Iya. Cicaknya pun tertawa sama kita. 1/6 gitu. Jadi jawaban yang tepat yang B. Oke, bisa dipahami? Hasbi betul. Oke, mantap Hasbi. Gimana? 1/6 betul. 9 dari mana, Kak? 9 yang mana ya? 9 dari mana? Ini nomor mana lagi, mie ayam? Pakai alphabetical juga bisa ya. Yang sebelum 2 mente, 9. Oh, ini angka 9 ini. Itu kan perkalian yang itu tuh. Kalau kita ada apa namanya, A tambah B dikalikan A kurangi B. Kan jadinya ini A kuadrat kurangi B kuadrat. Begitu kan? A kuadrat kurangi B kuadrat. Begitu ya. Oh, ini ada yang kepotong ya, makanya kalian bingung ya. Walah, bilang dong. Sabar. Ada yang kepotong itu ternyata belakangnya. Enggak, ding. Enggak. Ternyata enggak. Oke, aman. Nomor 41 atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ini matematika lanjut ya. Habis ini peluang. Matematika wajib. Oke. Matematika wajib besok lagi ya. Pakai hospital lebih gampang, betul sih. Iya, tapi takutnya pada nggak mudeng. Peluang. Aduh, peluang. Oke. Ayo bantu tap-tap dulu ya, teman-teman ya. Kita cari soal peluang. Tadi kayaknya ada yang request limit trigono nih. Satu lagi ya, limit trigono biar makin cocok ya. Limit trigono. Nah, itu dia soalnya, limit trigono. Coba pakai L'Hopital, Kak. Yakin kalian kepingin? Aduh, gede banget mana. Cilik wae. Nah, gini. Oke, lanjut nih. Nomor 42.
Tentukan nilai limit dari. Ini juga hasilnya kalau cuma dimasukkan 0 per 0 ya, 0 per 0. Ini limit tak tentu, makanya harus diubah-ubah. Diubahnya pakai apa? Pakai konsep. Sebentar, kakak kalau nulis kayaknya panjang ya. Kakak carikan yang di mana namanya, Google aja. Coba sebentar. Namanya apa itu? Konsep limit trigon. Konsep limit fungsi trigon. Yang penting saja, poin penting dari limit trigonometri. Nah, ini dia. Sebentar ya, tunggu ya teman-teman ya. Biar kalian ingat aja. Nah, ini. Kelihatan nggak ya? Ini konsep dari limit trigonometri yang harus dikuasai. Seperti ini. Kelihatan nggak sih? Iya dong, tap-tap ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk tap-tap. Gimana tadi ada yang jawab C. C. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman ya. Apakah jawabannya benar C? Ini berarti kita ubah dulu yang bentuk 1 min cos kuadrat 2x. Jadi apa sih? Ingat identitas ya, identitas trigonometri teman-teman, identitas trigonometri. Kan kalau sin kuadrat x ditambah cos kuadrat itu nilainya 1 ya. Berarti kalau 1 kurangi cos kuadrat x, kan cosnya pindah ke kanan tuh. Berarti tinggallah sin kuadrat x gitu. Berarti rumus 1 min cos kuadrat 2x itu berubah jadi apa? Berubah jadi sin kuadrat 2x, betul. Ya, sin kuadrat 2x. Jadi soal ini nanti selanjutnya gini, limit x mendekati 0, 5 dikalikan dengan sin kuadrat 2x dibagi 2x kali tangen 10x. Oke, paham sampai sini cara mengubahnya? Terus kalau sudah, ya udah kita pakai konsep ini. Jadi inti dari rumus ini kalau ketemu limit mendekati 0, sin x dibagi x itu ketemunya 1 atau dibalik, ketemunya juga 1. Terus kalau ada tangen x dibagi x ataupun kebalikannya juga nilainya sama dengan 1. Nah, kalau ada koefisiennya si x-nya tadi, ya berarti hasilnya si perbandingan koefisien antara pembilang dan penyebut itu yang sering keluar kan yang ini ya. Ataupun yang tangen. Pokoknya sin ketemu tan, sin ketemu x itu bisa menggunakan itu. Sin ketemu sin juga bisa. Nah, gitu. Paham ya? Jadi untuk soal ini nanti kalau kakak pisah-pisah jadi gini boleh nggak sih? 5 per 2 kali sin 2x, sin 2x dibagi x kali tan 10x. Boleh nggak kayak gitu? Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Ini sebenarnya masing-masing nanti ada limitnya gitu. Jadi limit 5 per 2, limit sin 2x per x, limit 2 sin 2x dibagi tan 10x. Tapi intinya saja nanti hasilnya berarti 5 per 2 dikali 2 per 1 kali 2 per 10. Dimana angka-angka ini adalah perbandingan dari koefisien. Nih coba lihat. 2x per 1x berarti jadinya 2 per 1. Terus yang bagian belakang sin 2x dibagi tan 10x, 2 per 10. Nah kayak gitu ya. Kalau bilangan mah tinggal ditulis aja di depan. Oke, tinggal coret-coret aja nih. 2 sama 2, 5 sama 5 kali 2 juga 10 bagi 10. Oh, habis ternyata. Habis itu artinya 1. Jadi jawabannya yang C, cakep gitu ya. Benar ya? Benar ya tadi ya. Tadi ada yang menjawab dengan benar. Gitu, betul. C, mantap. Matematika minat, betul. Ini matematika minat alias matematika lanjut. Gitu ya. Paham? Oke, bisa dipahami. Polinomial. Oke, tadi sebentar. Banyak sekali request. Ini aman ya teman-teman ya. Sambil kakak cari yang soal polinomial ya. Kalau ada ya, sebentar. Kita cari.
Next, oke. Limit sudah. Peluang bukannya wajib ya? Peluang bukannya wajib nggak sih teman-teman? Kayaknya peluang tuh wajib kok. Kalau nggak salah yang minat tuh isinya cuma transformasi geometri, limit aljabar sama limit trigono. Terus itu yang transformasi geometri, terus apa lagi? Itu yang lingkaran-lingkaran itu loh, lingkaran dan lain-lainnya. Kemudian apa lagi? Kalau peluang kayaknya wajib. Garis singgung lingkaran, terus vektor, terus apa lagi nih? Polinomial ya, polinomial. Elips nggak ada di kisi-kisi kok, tenang aja ya. Kalau ada mah, aduh pusing banget dah. Matriks, iya bener sama matriks tadi. Gitu. Khusus matematika lanjut. Iya, malam ini khusus matematika lanjut ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak apa-apa ya. Tenang aja kawan-kawan, tenang. Jangan panik. Terus apalagi ini? Lingkaran boleh lah ya. Lingkaran. Atau apa dulu nih, kakak ikut bingung deh. Kalian panik gini, kakak ikut bingung. Sebentar, kita ke polinomial dulu sebentar ya. Polinomial dulu sebentar nih. Polinomial. Udahlah teman-teman, kita ini aja ya, latihan yang enteng-enteng aja ya. Gak usah dibawa panik, gak usah. Udah santai aja. Kalian kalau besok tes harusnya malam ini sudah istirahat kok. Jadi otaknya diistirahatkan dulu aja buat besok aja. Jadi kita live-nya bahas yang enteng-enteng. Nih, nomor 17 yuk, cobain. Ini enteng ini. Enteng ini. Siapa yang mau mencoba jawab dulu? Nomor 17. Ada yang udah pasrah, ada yang sedang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya betul, ngambil koefisiennya saja yang tadi itu ya. Ambil koefisien saja. Gitu. Bangun. Oke, coba ini nih. Ada polinomial, kemudian ini berordo 4, betul berarti ya? Ini betul, ya, betul. Betul. Ordo itu berarti pangkat tertinggi dari si suku banyak atau polinomial tadi. Mempunyai nilai fungsi min 12 untuk X sama dengan 2. Coba ya kita cari tahu F2 apakah hasilnya min 12, berarti 2 pangkat 4 kurangi 2 pangkat 3 kurangi 7 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 tambah 6. Yuk hitung, 2 pangkat 4 berapa? 16, 2 pangkat 3 8, 2 kuadrat 4, kalikan 7 berarti 28, ditambah 2 tambah 6 tambah 8. Ini habis 16 kurangi 28 hasilnya min 12, berarti betul ya, pernyataan 2 betul gitu. Terus pernyataan ketiga, fx memotong sumbu x di min 3,0 dan 2,0. Apa benar memotong sumbu x itu berarti y nya 0? Memotong sumbu x itu y nya 0, tapi nggak usah ribet-ribet pakai itulah, kita langsung cek aja titik-titik ini ke fungsinya. Kalau benar atau hasilnya 0 ya udah berarti dia dilalui gitu ya, atau memotong sumbu x di titik itu memang. Jadi cari aja teman-teman F3. Kalau F2 ini kan tadi kita udah nyari nih 2,0 tuh artinya kalau kita mencari F2 hasilnya sama dengan 0. Padahal F2 kita hasilnya adalah min 12. Ini otomatis salah ini. Langsung centang yang salah ya. Udah lupakan yang min 3,0 itu pasti salah. Terus yang F1 atau min 1, F1 dulu lah yang gampang. F1, 1 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 3 kurangi 7 kali 1 kuadrat tambah 1 tambah 6. Di sini hasilnya 0. Nah, cakep. Kalau sudah 1,0 benar, berarti coba cek yang F-1 ya, F-1. Min 1 pangkat 4
dikurangi min 1 pangkat 3, berarti min 1, dikurangi 7 kali min 1 kuadrat, ditambah min 1, tambah 6. Nah, hasilnya berapa nih? 1 tambah 1, 2. 2 kurangi 7. 2 kurangi 7, min 5. Min 5 tambah 5, 0. Nah, betul nih ya. Berarti pernyataan keempat betul nih, teman-teman. Pernyataan 4 betul. Kak, jelasin ulang yang ketiga. Tadi kita kan pada pernyataan 2 sudah menghitung F2 tuh. F2 hasilnya tuh min 12, ini tadi kan hasilnya min 12. Artinya kalau kita tulis tuh F2 sama dengan min 12. Padahal kalau memotong sumbu X di titik 2,0 kan nulisnya F2 sama dengan 0. Kan berarti salah nih, karena F2 tidak sama dengan 0, tapi F2-nya itu min 12 gitu, jadi salah. Gitu ya. Oke, yang pertama gimana? Ordo. Ordo itu adalah pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertinggi dari fungsi atau polinomial tersebut adalah pangkat 4. Jadi polinomialnya berorder 4. Jadi betul. Gitu ya. Aman ya? Oke, lanjut lagi yuk. Lanjut lagi. Ini masih easy, teman-teman. Santai. Tenang. Mau yang apa lagi nih? Logaritma gimana? Logaritma ada nggak sih? Logaritma. Ya, sisa itu namanya polinomial ya. Suku banyak sama sisa bagi faktor itu namanya materi polinomial. Matematika lanjut ya. Pangkatnya nggak dipakai. Langsung kayak masukkan tadi ya. Langsung kayak masukkan, ditulis hasilnya saja. Logaritma coba dong. Oke, tadi vektor sudah tuh. Kita logaritma dulu, nanti coba vektor ya nanti ya. Vektor ada banyak tadi sebenarnya. Ini dulu nih. Bagi teman-teman yang belum follow, ayo follow dulu ya. Follow dulu dan juga bantu untuk tap-tap layar ya teman-teman ya. Nah, ini nih logaritma. Ini fungsi logaritma malah. Bukan persamaan logaritma, tapi fungsi logaritma. Sebentar. Biar naik dulu. Nah, gini. Fungsi logaritma dengan basisnya setengah, kemudian numerusnya x kuadrat tambah x kurangi 2. Domain dari fungsi logaritma. Domain itu apa? Domain itu daerah asal ya. Domain itu kata lainnya adalah daerah asal. Nah, untuk fungsi logaritma ini dia akan terdefinisi jika numerusnya tuh ini ya. Numerusnya harus lebih dari numerus lebih dari 0 gitu. Harus lebih dari 0. Jadi x kuadrat ditambah x kurangi 2 lebih dari 0. Cari faktornya. Berapa ini faktornya? X plus 2 dikalikan x min 1, betul? Terus pembuat nolnya sekarang x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Satunya x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Dilanjutkan ke garis bilangan ya. Jadi ini topiknya sama aja logaritma, tapi juga di dalamnya memuat pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita tempatkan yang bagian min 2 dulu boleh, yang sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Pas kita cek 0 nih ya, pas kita cek 0 di sebelah sini kan hasilnya negatif ya. Kalau x-nya ganti 0 ke sini tuh hasilnya 0 tambah 2 dikalikan 0 kurangi 1 kan hasilnya nanti minus 2. Nah, minus 2 itu kan berarti tandanya negatif. Jadi di sini di tengah-tengah sini tandanya negatif. Selain itu selang-seling, di sini positif, ini juga positif. Nah, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, berarti penyelesaiannya yang tanda positif ini teman-teman, yang ke kanan sama ke kiri itu. Gitu ya, yang kanan sama kiri. Terus berarti si domainnya kita tulis nanti begini. Domain dari fungsi f atau df adalah himpunan x, di mana x-nya kurang dari min 2 atau x lebih dari 1. Dan pastinya x anggota bilangan real atau bilangan nyata. Seperti itu ya.
Jadi pernyataan satu salah. Pernyataan satu salah. Seharusnya penulisannya yang pakai atau. Gitu. Nah, seperti yang ini nih yang bawahnya. Untung ini cuma kebalikan ya. Jadi yang satunya benar, satunya salah. Gitu. Paham? Bedanya kalau ada log sama nggak ada itu nanti gimana? Maksudnya gimana nih? Kenapa atau? Karena penulisan yang kanan sama kiri gitu kan pakai atau ya. Ayo diingat lagi teman-teman penulisan interval untuk daerah himpunan penyelesaian nih. Kalau kanan kiri itu nulisnya memang pakai atau. Jadi kirinya min 2 itu berarti bilangan yang lebih kecil daripada min 2 ditulisnya X kurang dari 2. Yang kanannya 1 berarti X lebih dari 1. Kan pemilihan tuh boleh kanan boleh kiri berarti pakainya atau gitu. Kan setengah itu nggak kepake ya, setengah di situ namanya basis ya, namanya basis. Pada soal ini dia nggak kepake karena yang namanya domain itu cuma memperhatikan numerus. Numerus itu adalah yang di belakangnya log yang dalam tanda kurung itu namanya numerus. Kalau setengah ini namanya basis gitu ya. Kenapa tengahnya nggak plus Kak? Karena pas kita cek perhitungan X sama dengan 0 tadi, ini pas kita cek pakai X sama dengan 0, 0 kan di tengah-tengah sini ya, 0 tuh di sini loh. Nah, pas kita cek masukkan ke sini, hasilnya kan negatif tuh, hasilnya negatif, makanya yang tengah ini negatif. Baru kanan kirinya selang-seling, positif-positif. Karena ini pertidaksamaannya lebih dari, berarti penyelesaiannya pilih yang plus, makanya Kak Eka kasih kotakan ke kanan dan juga ke kiri, yang tadinya tandanya plus gini. Nanti penulisannya seperti itu, gitu ya. Lanjut Zahran, oke siap. Ini matematika lanjut ya. Ini matematika lanjut, gitu. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari ya penyelesaiannya berarti yang tengah. Yang tengah, kalau yang tengah nanti penulisannya kayak yang pernyataan satu tadi. Gitu ya. Kan seumpama di soal depan variabelnya gak ada lognya itu apakah mempengaruhi hasil atau domain range? Ya tergantung fungsinya fungsi apa. Kadang fungsinya fungsi logaritma atau fungsinya fungsi eksponen, fungsi kuadrat dan lain-lain, tergantung fungsinya gitu. Masing-masing domain punya syarat sendiri-sendiri. Kayak fungsi yang bentuknya pecahan, namanya fungsi rasional, itu juga punya syarat tersendiri ya, dimana penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Kalau nanti fungsinya dalam tanda akar beda lagi gitu. Jadi kalian harus kenali dulu itu fungsi apa, syaratnya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, kita cari soal lagi yuk, cari soal lagi. Yang mana ya? Soal tentang apa ini? Nah, ini nih boleh nih. Ini gampang kok tapi. Tentang polinomial ya, nomor 9. Kita mundur lagi ke nomor 9, polinomial. Ayo bantu tap-tap ya teman-teman ya, jangan lupa untuk bantu tap-tap. Dan juga follow Les Privat Online. Bagi teman-teman yang belum follow, nyalakan notifikasi juga. Dan kalian kalau mau berminat les privat bareng Kak Eka, boleh sekali ya, silakan hubungi nomor WA atau tele yang ada di bio Les Privat Online teman-teman ya. Silakan. Nomor 9 nih, boleh dicoba. Ada KX ya, KX. Kemudian pernyataannya disuruh mengecek apakah X-1, X-5, X plus 2 itu adalah faktor dari KX. Gampang banget bukan? Kita harus mengingat kalau suatu faktor itu disebut faktor jika sisanya sama dengan 0 gitu. Jadi misalkan fungsinya namanya KX nih, KX, kemudian kita mau mengecek apakah X min A ini suatu faktor. Nah, kalau dia faktor harus berlaku gini, KA sama dengan 0. Karena kalau dia faktor itu membagi habis, X min A membagi habis si KX ya, X min A membagi habis KX,
maka sisanya sama dengan 0 gitu. Jadi Kak Edi nih, ujian TKA soalnya sadis, 80% soalnya bangun datar. Wow, bisa gitu ya. Tadi kakak lihat ada juga yang kebanyakan trigonometri. Oh, ternyata beda-beda. Oke. Oke, terima kasih infonya. Gimana? Pernyataan 1 faktor atau bukan? Faktor atau bukan? Berarti intinya kita masukkan pembuat 0 dari faktor-faktor ini, masukkan ke suku banyaknya, sisanya harus 0. Atau kalau pas kita masukkan, kita hitung-hitung, ketemunya harus sama dengan 0 gitu. Paham teman-teman? Kita coba satu ya. Kayak contohkan untuk yang X-1. X-1 ini pembuat 0-nya adalah X sama dengan 1. Gitu ya. Berarti harusnya kalau kita cari K1 harusnya ketemunya 0. Baru dikatakan X-1 faktor dari KX. Gitu. Yuk kita coba cari tahu X-1 dulu. Berarti pada K1 maksudnya. K1 X-nya ganti 1. 1 pangkat 3 kurangi 6 kali 1 kuadrat ditambah 11 kali 1 kurangi 6. Berapa nih? 1 kurangi 6 tambah 11 kurangi 6. 12 kurangi 12, 0. Ya betul ya berarti ya. Jadi X-1 adalah faktor. Betul. Ubi betul ya. Nomor pernyataan 2 gimana? Apakah X-5 faktor dari KX? Berarti ini pembuat 0-nya kan 5. Coba cek pakai cara tadi. Carilah K5 berarti ya. 5 pangkat 3 kurangi 6 kali 5 kuadrat ditambah 11 kali 5 kurangi 6 gitu. Coba cari hasilnya apakah 0 atau tidak. Semoga mirip seperti ini besok ya. Takut banget. Tenang aja ya teman-teman ya. 5 pangkat 3 125 kurangi 25 kalikan 6 itu 150 tambah 55 kurangi 6. 125 kurangi 150 itu minus 25 ya, minus 25 ditambah 55 berapa tuh? 40 kurangi 6 34. Nah, berarti bukan 0 nih. 34 tuh bukan 0, berarti salah gitu ya. Sekarang cek yang ketiga. Tadi ada yang menjawab, iya, katanya X-2 adalah faktor. Coba kita masukkan. Teman-teman boleh juga pakai apa itu? Horner ya. Pakai Horner boleh, pakai cara bersusun juga boleh kalau mau lebih panjang dikit ya. Coba K2. K2 ini adalah 2 pangkat 3 kurangi 6 kali 2 kuadrat tambah 11 kali 2 kurangi 6. 8 kurangi 24 tambah 22 kurangi 6. Mana dulu nih? Min 2, 4 tambah 22, min 2, min 2, min 6, min 8, plus 8, 0. Betul ya? Ya, yang ketiga juga 0. Makanya dia dikatakan faktor dari KX. Kalau hasil perhitungannya bukan 0, berarti dia bersisa. Kalau bersisa berarti tidak habis dibagi. Kalau tidak habis dibagi artinya dia bukan faktor. Seperti itu. Itu ya. Ini matematika lanjut Kalista. Kenapa bisa 11 kali 2? 11 kali 2. Kan X-nya kita ganti 2 tuh. Jadi 11 kali 2 gitu ya. 11 kali 2. K5 jawab 24. Oh, 24 ya? Hasil perhitungannya 24 ya? Oke. 24. Ngikut aja lah. Pokoknya ini bukan 0 ya. Kalau bukan 0 berarti dia bukan faktor. Oke, lanjut. Fungsi. Oh ya, kita tadi belum menyentuh fungsi ini teman-teman. Fungsi sih banyak ya. Ada fungsi logaritma. Tadi kita sudah fungsi logaritma. Sebentar, kita cari dulu. Ayo bantu tab-tab dulu ya teman-teman ya. Coba kakak carikan dari berbagai sumber aja lah, nggak apa-apa. Fungsi bersisa daerah asal. Mana lagi nih? Aduh. Iya, fungsi mana sih fungsi apa ya? Sebentar.
30. Kita random aja lah, kakak bingung nih lama-lama mau bahas apa. Kita random satu-satu ya. Coba dari atas kita ini lagi. 1, 2, 3. Nah, nomor 4 ini. Nomor 4 dulu. 1. Nomor 4 kita balik lagi ke matriks ya, teman-teman ya. Balik lagi ke matriks. Vektor. Ya, habis ini deh. Coba kakak carikan dulu ya soalnya ya. Yuk, kita coba yang ini dulu teman-teman, yang nomor 4. Tentang matriks order 2x2. Ada matriks AB dan juga X, yang X-nya itu belum diketahui. Tentukan benar salah untuk tiap pernyataan berikut. Limit trigono tadi sudah ya, nanti kalau ada soalnya kita bahas yuk. Ini dulu teman-teman, kita coba tipis-tipis nomor 4. Di situ dikatakan A kali X sama dengan B. Nah, berarti kalian gunakan konsep inverse ya. Jika ada A kali X sama dengan B, maka untuk mencari X adalah kita memindah matriks A, tapi dia pindahnya harus jadi inverse dan posisinya harus di belakang, di depan A. Karena tadinya dia di depannya X, sekarang pas pindah ruas dia juga harus di depannya B. Gitu, di ruas kanan tapi di depannya B. Gitu ya. Nah, berarti matriks X ini adalah A inverse 1 per, ini kayak anggap kalian masih ingat cara mencari inverse ya. 1 kali 3 ya, determinan A 1 kali 3 kurangi 2 kali min 1, min 2. Terus ada yang ditukar kan, di sini 3, di sini 1, 1, 2, itu dikalikan dengan matriks B, min 7, min 3, 11, 14. Nah, ini hasilnya adalah 1/5 dikalikan, ini kalikan aja baris dikali kolom, baris dikalikan kolom. 3 dikalikan min 7 kan min 21 ditambah 1 kali 11. Kalau kanannya 3 kalikan min 3 ditambah 1 kali 14. Bawahnya min 2 dikalikan min 7 ditambah 1 kali 11. Min 2 dikalikan min 3, 6 ditambah 1 kali 14. Nah, ini nanti bisa disederhanakan kayak ini, min 21 ditambah 11 itu min 10 ya, jadi min 10. Kemudian di sini 5, 25, 20 masing-masing dikalikan 1/5 dapat min 2, 1, 5, 4. Nah, ini matriks X-nya, sehingga X tadi kan A, B, C, D. Sehingga terjawab D adalah berapa? D-nya 4, betul ya, yang bersesuaian D 4. Berarti pernyataan 1 ini benar. Sekarang pernyataan 2, jumlah elemen dari inverse matriks X adalah 8. Inverse matriks X adalah 8. Kita cari inverse-nya berarti ya. Inverse dari matriks X. Kalau yang ini dulu gimana nih? Yang pernyataan 3, A tambah 2B berarti A tambah 2B tambah 3C. Apakah nilainya sama dengan 4D? A itu min 2 ditambah 2 kali 1 tambah 3 kali 5. Hasilnya 15. Sedangkan 4D hasilnya adalah 4 kali 4 atau 16. Sehingga tidak sama ya. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Nah, yang pernyataan kedua kita cari inverse dari X-nya dulu, baru kita jumlahkan semua elemen dari inverse matriks X tadi. Nah, kayak gitu. Cari inverse matriks X. Inverse matriks X 1 per determinan dari matriks X, yaitu min 8 kurangi 5. Terus ini ditukar ya, 4 min 2 min 1 min 5. Ya, ini 1 per min 13, kemudian 4 min 1 min 5 min 2. Ini kalau dikalikan,
ya. Kalau dikalikan berarti masing-masing nanti jadi pecahan, bentuknya pecahan. Jadi matriks X nanti adalah min 4/13, kemudian 1/13, 5/13, 2/13. Nah, apa benar kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah sesuai opsi tadi? Coba kita jumlahkan elemennya, min 4/13 tambah 1/13 tambah 5/13 tambah 2/13. Semuanya per 13. Min 4 tambah 1 min 3, min 3 tambah 5, 2 tambah 2, 4. 4/13. Benar nggak tadi? Salah ya? Oke, berarti pernyataan kedua ini salah. Pernyataan kedua salah. Iya, gitu ya. Oke, paham? Cara yang simple. Nah, ini perasaan sudah simple deh. Sudah simple ini. Gitu ya. Untuk soal ini sudah simple kok ini. Yang mau SS start dulu ya teman-teman ya. Kalian jangan takut ketinggalan karena nanti live ini akan kayak masukkan ke YouTube. Jadi pastikan kalian untuk subscribe YouTube Les Privat Online juga nyalakan notifikasinya teman-teman. Biar nanti semua penjelasannya bisa kalian review ulang gitu ya. Limit. Oke, sebentar. Kita cari dulu ya soalnya ya. Ini masih suku banyak. Akar-akar persamaan suku banyak. Terus ini fungsi logaritma. Ayo, yang mana nih? Fungsi. Ini dong, sebentar ya, fungsi trigonometri tapi yang mencari periode. Yang mencari periode atau mungkin yang mencari maksimum sama minimum. Nih. Dua soal ini nih. Dua soal ini. Satu-satu dulu deh. Satu-satu dulu boleh, satu-satu dulu. Yang nomor 16 dulu. Nih. Nomor 16, silakan dicoba teman-teman sambil bantu kakak untuk tatap layar. Silakan dicoba nomor 16, ini ada cara cepatnya. Dari tadi kalian cara cepet. Nah, kalau memang caranya begitu ya nggak bisa pakai cara cepat ya. Cara cepat itu dipakai kalau kita sudah paham konsepnya. Kalau nggak paham konsepnya, mau ngapalin cara cepat pakai kayak manapun nanti bakal susah kalian aplikasinya gitu loh. Ya, nomor 16. B. Wah, gampang ini kayaknya ya. Semuanya B. Oke. Oke, cara cepatnya gini ya teman-teman ya. Ingat nih kalau ada fungsi trigono misalkan bentuknya fx sama dengan a kali sin apa ya, bx ditambah c ditambah d misalkan begini. Nah, periode itu terjadinya satu gelombang atau satu lembah dan satu bukit. Kan kalau sinus sama kosinus itu grafiknya nanti satu bukit dan juga satu lembah seperti ini ya. Sin maupun kosinus. Jadi ini berlaku untuk sin maupun kosinus rumusnya. Tapi ini yang kakak tulis hanya sin. Sebenarnya juga berlaku untuk kosinus. Jadi kalau ditanyakan periode itu rumusnya adalah 360 dibagi dengan B. 360 boleh kalian ganti dengan 2pi sama aja. Gitu ya. Untuk mencari amplitudo, nah amplitudo itu adalah mutlaksnya dari A. Sedangkan nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambah D. Nilai minimumnya adalah minus mutlak A ditambah D. Nah, kayak gini ya cara cepatnya ya. Catat, yang belum pernah dapat catat aja. Untuk soal ini, yang ditanyakan adalah periode. Nah, periode dari fungsi sin maupun cos itu kalau satu gelombang sebenarnya 360. Tergantung dari koefisiennya. Kalau koefisien X-nya, ini koefisien X-nya 2 ya. Jadi nanti 360-nya dibagi 2 karena rumusnya tadi 360 dibagi B. Berarti 180 derajat gitu. Gampang ya, segampang itu gitu.
Coba kalau kayak katanya maksimumnya berapa coba? Atau amplitudonya dulu deh. Amplitudonya berapa? Ada yang mau coba jawab? Amplitudonya berapa? Ada yang coba jawab teman-teman? Amplitudo. Ayo. Ada yang jawab 3, ada yang jawab min 3. Amplitudo itu selalu positif ya. Amplitudo selalu positif. Sehingga ini amplitudonya adalah 3, betul. Jadi mutlak dari min 3, hasilnya 3. Sedangkan nilai maksimumnya berapa teman-teman? Nilai maksimumnya sekalian deh ya. Sekalian nih, nilai maksimumnya berapa? Satu soal untuk, satu fungsi untuk semua soal. Maksimum 7777. Oh, oke nih sudah pro semuanya nih kayaknya nih. Maksimumnya berarti mutlak dari min 3 ditambah dengan D. D-nya di sini 4 ya. Kadang D-nya nggak selalu positif, bisa jadi negatif ya, sesuaikan saja gitu ya. Kalau minimumnya berapa ya? Oh, ini tadi hasilnya 3 tambah 4 alias 7, betul sekali. Kalau minimumnya? Minimumnya berapa? 1, didapat dari mana itu Dimas? Minimumnya 1 katanya. Dapat dari mana? Dapat dari minus mutlak min 3 ditambah 4. Berarti min 3 tambah 4 yaitu 1. Oke, cakep gitu ya. Kenapa bisa amplitudenya 3? Nah, ini tadi, ini rumusnya sudah kayak kasih ya. Rumus cepatnya sudah kayak kasih. Silakan disimak, silakan dicatat kalau yang belum. Gitu. Ini berlaku untuk sin dan juga untuk cos gitu. Betul, ini matematika tingkat lanjut Dimas. Oke, bisa dilanjut berarti ya. Coba kakak carikan lagi. Carikan lagi. Itu tadi nilai maksimum tuh. Nah, kalau tangen beda lagi dia ya. Tangen itu kan maksimumnya tak hingga, minimumnya min tak hingga, karena bentuk grafiknya aja dia udah beda. Tangen itu kan grafiknya begini ya. Satunya begini, satunya begini. Nah, ini kalau dilanjutkan ya sampai ke atas terus sampai tak hingga ya. Tapi kalau ini dilanjutkan sampai bawah minus tak hingga gitu. Itu khusus tan. Gitu ya. Jarang kalau tangen tuh. Tangen ditanya maksimum minimum itu enggak pernah. Terus tadi apa ya? Kita ke soal apa lagi ya? Lingkaran, mungkin ada yang tertarik lingkaran teman-teman? Lingkaran tertarik gak? Lingkaran tertarik gak nih? Ini deh nomor 19 deh. Coba nomor 19. Nomor 19 sebentar. Nah, ini nih. Kelihatan nggak soalnya? Coba. Ini soal cakep nih. Kenapa kayak Kak bilang cakep? Karena kalau kita perhatikan semua opsi A, B, C, D, E ini pusatnya 1,4. Jadi kita nggak bisa pakai cara-cara yang cuma coba-coba gitu ya. Coba-coba cari mana yang pusatnya 1,4. Semuanya pusatnya 1,4 gitu. Nah, menyinggung garis 3x kurangi 4y kurangi 2 artinya kita harus nyari apa? Yo, ada yang tahu nggak? Iya, ini matematika lanjut ya, Dinda ya. Kok Dinda? Tadi siapa? Iya, betul Dinda. Ada yang request transformasi. Oke, habis ini ya. Habis ini transformasi geometri. Kalau kita gambarkan tuh seperti ini ya. Ada lingkaran, pusatnya di 1,4. Ini pusat, terus menyinggung garis. Nah, ini katanya menyinggung garis 3x kurangi 4y kurangi 2 sama dengan 0. Nah, berarti kan kita nyari jari-jari dulu nih. Jari-jari itu adalah jarak terdekat dari pusat ke garis gitu. Jari-jari adalah jarak terdekat dari pusat ke garis. Bisa kalian cari pakai rumus ini nih. Mutlak AX AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Tanda mutlak tapi ini tuh. Nah, pada soal ini A, B, C-nya ini berarti ya si fungsi atau garis liniernya. Jadi nanti panjang jari-jarinya adalah 3 dikalikan 1 dikurangi di situ. Jadi fungsinya 3x min 4y gitu kan. Kita ikuti saja. 3 kalikan 1 kurangi 4 kalikan 4 kurangi 2 dibagi
akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Oke, berarti ini berapa? 3 kurangi 16, 3 kurangi 2 dulu, 1 kurangi 16 min 17. Yang bagian bawah tuh berapa itu? 95 ya berarti ya. Yang bener nih, kayaknya salah hitung gak sih? 4 kali 4 kurangi 2, iya. 1 kurangi 16 kok 17 sih? 1 ya. 1 kurangi 16 itu min 15, sehingga jawabannya si jari-jarinya adalah mutlak dari min 3 atau 3 gitu ya. Sekarang kita susun persamaan lingkaran dengan pusat 1,4 dan jari-jarinya adalah 3. Rumusnya kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Kita jabarkan biar nanti sesuai dengan opsi atau bentuknya jadi bentuk umum. Jadi X kuadrat min 2X tambah 1 ditambah Y kuadrat kurangi 8Y tambah 16, pindah 9-nya ke ruas kiri seperti ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 8Y 1 tambah 16 17 kurangi 9 min berapa sih? 8. Kok min 8? Nah kayak gini ya. Bener nggak? 17 kurangi 9 itu 8 kan? Gitu. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Betul, plus 8. Ada yang lebih sulit dikit? Waduh. Sombong kali ini kamu ini ya. Oke, tidak apa-apa Kisana. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Iya, sudah pelan-pelan kok, Dimas ya. Kakak sudah pelan-pelan. Bener. Keren banget kalian yang bener ya. Ayo bantu tap-tap dulu lah teman-teman lah. Oke, kita sambil cari soal berikutnya. Lingkaran sudah nih. Persamaan garis singgung lingkaran perlu tidak? Dengan nada lemah lembut. Ini nih tadi yang request transformasi geometri nih, nomor 21 yuk. Nomor 21. Transformasi geometri. Silakan dicoba. Halah, toh kegedean. Terlalu besar. Semangatnya maksudnya ya. Nah, oke, ini nomor 21. Silakan dicoba. Polling aja weh. Integral gak masuk. Iya, ini matematika lanjut ya. Yuk, nomor 21 dulu nih. Ayo dicoba jawab. Silakan sambil tap-tap layar boleh. Sambil follow-follow apalagi boleh sekali ya. Nanti teman-teman yang ketinggalan gak usah sedih. Kalian bisa mampir ke channel YouTube yang ada di bio Les Privat Online, namanya juga sama YouTube-nya Les Privat Online. Silakan subscribe, nanti di sana kayak posting rekaman ulang dari live TikTok ini ya. Kemarin juga sudah ada tuh, sudah belasan kayaknya ya, belasan video. Kak, yang 5 dari mana? 5 yang mana ya? 5 yang mana kawan? 5 dari akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Itu kan Pitagoras ya. 3, 4, satunya kan 5 ya. Atau sama aja akar 25 tadi tuh gitu. Langsung up malam ini insya Allah awal ya. Langsung bahas 4.4 dari mana? Kan tadi X-nya ganti 1, Y-nya ganti 4 begitu kan tadi. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 4 gitu. Garisnya kan ini, garis lurusnya kan ini. Ikuti aja formatnya. 3X berarti 3 kali 1. Kurangi 4Y, kurangi 4 kali 4, kurangi 2 gitu ya. Oke. 18 tuh, ada yang udah dapat nomor 21, 18.
Gitu. Oke, coba kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas. Tuhan bersama Agit, yes. Gitu. Yo, nomor 21 sekarang. Persegi panjang PQRS di titik PQRS karena dilatasi 0,3 dilanjutkan rotasi pusat itu luas bayangan bangun tersebut adalah berapa satuan luas. Nah, teman-teman gambar dulu lah, boleh lah. Berapa koma berapa? Yang pertama 1,0. Ini P, min 1,0. Ini tadi titik P, ini Q, R-nya min 1,1 ya. Ini angkanya kok. Ini R di sini, S-nya 1,1 S. Nah, perseginya berarti ini, terus kalian nggak usah repot-repot mencari bayangan ya. Karena ini nih, karena kalau dilatasi itu perbesaran ya, ini faktor skalanya 3. Kemudian rotasi itu kan perputaran. Bangun persegi ini mau diputar bagaimanapun ya tetap jadi persegi gitu loh ya. Bayangannya bentuknya sama, luasnya pun sama. Tapi yang berubah ini karena transformasi yang bagian dilatasi gitu, dilatasi 0,3. Di sini faktor skalanya 3. Nah, rumus bayangan, luas bayangan itu sama saja K kuadrat dikalikan dengan luas aslinya gitu ya. Ini cara cepatnya seperti ini. Jadi 3 kuadrat kali luas asli. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya dari dari 1 ke min 1, 2 satuan berarti ya. Terus lebarnya berapa? Lebarnya 1 ya. Lebarnya 1, jadi 2 kali 1 gitu ya, 18, cakep. Jadi jawabannya yang D, betul. Gampang kan? Itu cara cepatnya seperti itu ya. Iya, ini matematika lanjut ya. 3 kuadrat dari mana? Dari rumusnya K. K itu adalah faktor skala. Rumusnya memang K kuadrat, jadi luas bayangan itu rumusnya K kuadrat dikali luas asli. Memang begitu ya teman-teman. Jadi 3 kuadrat dikalikan panjang kali lebar, begitu. Dapat 2-nya dari mana? 2 yang mana ya? Oh, ini 2 satuan. Kan dari min 1 ke 1 itu panjangnya 2 satuan ya kan? 1, 2. Nah, tuh 2 satuan, lebarnya 1 satuan. Gitu. Komen limit. Tadi limit sudah ya 2 soal atau 3 tadi. Kayaknya susah yang wajib daripada TL. Masa? Ya, syukur deh kalau gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ayo bantu tap-tap, dan tap-tap. Follow juga ya. Ini proyeksi vektor tadi udah kan. Gampang ya proyeksi vektor ya, bisa ya. Bisa nggak sih? Tuh ada yang masih request vektor, ya udah nomor 26 gas dah. Nomor 26 gas. 26 gas. Ini udah belum ya tadi ya? Jangan-jangan udah lagi. 26. Nah, silakan dicoba nih. Proyeksi vektor. Tadi sih sudah kita bahas yang soal proyeksi vektor ya, tapi ini soalnya berbeda lagi. Udah nggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Selagi masih ada waktu, kita sikat semua soal. Setuju? Yuk, silakan yang mau mencoba. Diketahui segitiga ABC proyeksi ortogonal AB terhadap AC. Berarti nyari AB dulu berapa? Terus nyari AC juga. Nanti kalau sudah, pakai rumus proyeksi ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal gitu ya. Langsung bahas aja Kak. Oke, tap-tap dulu yuk sampai 20.000 bisa teman-teman. Tap-tap dulu sampai 20.000 dan juga follow les privat online ya. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti les privat online, boleh silakan hubungi nomor WA yang tertera di bio-nya les privat online ya. Soal matematika lanjut, soal cerita tadi juga sudah ada sebenarnya. Cepet banget. B lah, ganti B sekarang. Apakah sekarang akan berganti C?
Udah. Oke, udah. Yuk kita cari AB dulu ya. AB itu kan berarti B kurangi A tuh. Vektor OB dikurangi OA. Langsung aja intinya 1 min 1 0 dikurangi dengan A-nya min 2 3 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 min 2, 1 tambah 2, 3, min 1, min 3, min 4, 0, min 1, min 1. Itu AB. Kemudian siapa lagi? AC. Sekarang kita cari AC. Ini juga sama, C kurangi A intinya. Berarti min 1, 1, 0 dikurangi min 2, 3, 1. Hasilnya vektor AC adalah min 1 tambah 2, 1, 1 kurangi 3, min 2, 0 kurangi 1, min 1. Nah ini ya. Sekarang nyari panjang proyeksi. Proyeksi AB terhadap AC. Berarti rumusnya dulu, AB dikalikan dengan AC dibagi panjang AC kuadrat dikalikan vektor AC. Nah, rumusnya begitu ya. Ini tidak perlu pakai kurung. Dikalikan dengan vektor AC. Panjang vektor AC boleh kalian cari langsung di sini. Berarti panjang vektor AC adalah akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berapa tuh? 1 tambah 4, 5 tambah 1. Akar 6 ya? Akar 6. Nah, berarti nanti ini AB dikali AC adalah 3 dikalikan 1 ditambah min 4 kalikan min 2 ditambah min 1 dikalikan min 1. Perkalian dot matriks. Panjang vektor AC akar 6 kita kuadratkan. Kalikan dengan vektor AC tadi ya. Vektor AC tadi mana? 1 min 2 min 1. Nah, hasilnya berapa? 3 kurangi 3 tambah 8, 11. 11 tambah 1, 12. Jadi 12 per 6 dikalikan dengan 1 min 2 min 1. Jadi ini kalau kita coret hasilnya 2. Sehingga nanti kalau kita kalikan hasilnya adalah 2 min 4 min 2. Atau kalau dalam IJK ya 2I ya dikurangi 4J dikurangi 2K. Jadi jawaban yang tepat adalah yang betul sekali, yang B. Nah, itu pada jago-jago kalian ya. Semoga besok dilancarkan ya. Oke, lagi. Di atas akar 6 kuadrat itu dari mana? Dari masing-masing komponennya ini kita kuadratkan gitu kan ya. Ingat panjang vektor teman-teman. Ingat konsep panjang vektor. Panjang vektor itu ya berarti masing-masing komponennya kita kuadratkan, kemudian dijumlah, terakhir di akar begitu. Kenapa B kurangi A harus ada O-nya? OB itu namanya vektor posisi ya. Vektor posisi dari B. OA juga vektor posisi dari A. Lebih gampangnya kalau AB itu intinya B kurangi A gitu aja lah ya. O-nya abaikan aja nggak apa-apa. Intinya AB adalah vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Gitu. OB itu emang 1 min 1 0 kah? Iya, OB itu sama aja B sayang. OB itu sama aja B. Gitu ya. Ya. Oke. Lanjut. Kalau nyari proyeksi ortogonal AC-nya harus mutlak ya. Itu bukan tanda mutlak, itu kalau pada vektor namanya panjang proyeksi. Panjang proyeksi jadinya sih. Panjang vektor AC gitu. Mumet le ya podo wae iki. Aku yo mumet yo. Ada juga yang tadi ngelamun AB kali AC-nya dari mana diulang. AB kali AC itu kalikan aja teman-teman gini. Ini kan 3 nih, 3 kalikan 1. Nih, terus habis itu, nih ya jadi 3 kali 1 ya. Habis itu komponen yang Y-nya min 4 dikalikan dengan min 2 tuh di sini. Kemudian komponen berikutnya, komponen yang Z
Min 1 dikalikan min 1 dapatlah begini, begitu ya. Gitu. Ya Allah, jangan dibahas dari nomor 1 juga kali kita ya. Dari min 1 min 3 hasilnya min 4. Min 1 min 3 hasilnya min 4. Dari mana tuh? Oke, lanjut ya. Kancaku dek mah bar nggarap TKA nglamun sedina utuh nyapo. Nggak tahu tuh. Mungkin kerasukan arwah TKA. Nggak ding, bercanda. Bercanda. Lanjut lagi, satu soal lagi ya teman-teman ya. Satu soal lagi. Kayaknya sudah saatnya untuk undur diri nih. Kalian mau pilih limit lagi atau apa nih? Limit trigo terakhir. Oke, siap. Limit trigono terakhir. Ini nomor 30 aja deh. Limit trigonometri. Ayo sebelum berakhir kita bantu tap-tap dulu ya teman-teman ya. Kita bantu tap-tap yuk. Nah, ini soal terakhir kita adalah limit trigonometri. Soal pemungkas. Yuk, coba yang mau coba jawab dulu boleh ya teman-teman ya. Yang sudah dapat jawaban, tulis jawaban kalian di kolom komentar yuk. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jam 10. Oh, tidak bisa, maaf ya. Limit tak hingga keluar nggak kak? Harusnya masuk sih, masuk topik yang matematika lanjut. Tadi ada sih tadi yang sebelum ini. D tuh ada yang gercep, Rizky dapat D. Oke, langsung dibahas. Yuk bantu tap-tap sampai 5.000 boleh. Kok 5.000 sih? 25.000 maksudnya. Boleh, yuk. Sambil kakak ingatkan lagi ya tadi limit yang tadi itu loh teman-teman. Pakai yang tadi itu. Coba kakak carikan lagi, kakak tempel di sini biar kalian terngiang-ngiang, biar kalian gak lupa konsepnya. Limit trigono itu pakai ini nih teman-teman nih, pakai ini ya, diingat ya. Aduh Yung, udah taruh situ aja nggak apa-apa. Nah, pakai konsep ini ya teman-teman ya. Limit trigono tuh pakai konsep yang ini. Tiga, ada yang dapat 3. Bahas. Oke, gak ngerti limit. Ya. Oke, kita bahas ya. Kini kalau dimasukkan jelas hasilnya 0/0, maka harus kita faktorkan dulu limit x mendekati 0. Sin 3x nya bisa kalian faktorkan kan ini. Gini, jadi 1 kurangi cos 2x, betul? Bagian penyebutnya sama. Terus habis itu lanjut di sini limit x mendekati 0, sin 3x nya ini nggak masalah nih, nanti bisa kalian cari nilai limitnya sama yang bagian penyebut. Nah, masalahnya 1 min cos 2x ini. 1 min cos 2x itu harus diubah dulu. Diubah pakai apa? Pakai rumus sudut rangkap. Yo, kakak ingatkan di sini. Untuk rumus sudut rangkap cos 2x itu rumusnya ada 3 ya. Rumusnya ada 3 yaitu sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x. Ada juga yang 1 min 2 sin kuadrat x. Ada juga yang 2 cos kuadrat x min 1. Ada 3 rumus ini. Gitu ya. Ada 3 rumus ini. Terus berarti biar muncul satunya gimana? Biar muncul 1 berarti harus pakai yang rumus kedua ini. Harus pakai rumus yang kedua. Jadi nanti 1 kurangi cos 2x nya ganti jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah gini, paham? Kakak pro step dulu ya, nggak langsungan ya. Kalau yang udah jago nih boleh langsungan.
Jadi nanti kalau dibuka kurung 1 kurangi 1 kan habis, tinggal min kali min 2 sin kuadrat X, jadilah 2 sin kuadrat X gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita jabarkan yuk kayak yang tadi. Kita jabarkan kayak tadi, ini jadinya sin 3X. Kemudian 2-nya boleh ngikut siapa aja nggak apa-apa. Sin X, sin kuadrat X itu sin X kali sin X. Kemudian X pangkat 3, X kali X, masih ada 2 yang belum ditulis. Taruh sini boleh lah, taruh depan juga boleh. Dah, langsung kita sederhanakan. Sin 3X dibagi X, sin X bagi X, sin X bagi X. Itu kan istimewa ya pada limit. Nah, ini tadi limit trigonometri itu istimewa. Jadi ini hasilnya nanti 3/1 kali 2/2 ya. 2/2 itu 1, ini habis. Terus 1/1, 1 kalikan 1 lagi. Jadi hasil akhirnya 3 begitu, 3. Gitu ya. Jadi benar sekali teman-teman, tadi yang udah jawab 3. Good job, kalian sudah siap banget TKA nih kayaknya. Boleh minta screenshot identitas trigono. Sebentar. Identitas trigono. Identitas trigono mah banyak ya. Yakin nih kalian pengen, nanti kayak takutnya kalian jadi pusing malahan. Identitas trigono. Nih, bolehlah spill rumusnya. Mumet sisan ya. Delete ya. Nah, ini nih. Nah, rumusnya tuh kalau kalian pengen tahu, bener-bener pengen tahu, ada banyak sekali. Nah, screenshot dah, screenshot. Duh, kok hilang? Lah, kecil banget lagi. Nah, tuh kelihatan nggak ya? Identitas trigono tuh ada 21 ya. Kalau identitas sebenarnya yang ini saja 1 sampai 9, cuma ini sekalian rumus trigonometri yang jumlah kurang dan lain-lainnya. Nah, ini sudah sangat amat lengkap. Sudah sangat amat lengkap ya ini ya. Silakan yang mau screenshot boleh, tapi buat apa sih di screenshot? Lagian nanti biasanya juga kalian ini diarsipkan, nggak dibuka lagi, nggak dipelajari lagi, nggak dicatat lagi, ya sama aja, cuma menu-menuin memori nggak sih? Iya kan, biasanya gitu kan? Gitu. Lihat lagi caranya, boleh lihat lagi caranya. Ini nomor terakhir kita ya teman-teman ya. Nah, ini silakan yang mau buat inget-inget. Oke, buat inget-inget, buat penginget ya. Dari mana 1 kurangi 1 min 2 sin? Kan tadi kakak sudah bilang nih, kita ubah cos 2x-nya. Cos 2x-nya harus diubah, biar apa sih? Biar angka satunya tuh hilang. Biar angka satunya hilang. Jadi bentuknya nanti murni perkalian saja. Jadi biar bisa dikelompokkan seperti ini. Nah, biar satunya muncul, maka harus pakai rumus yang kedua. Cos 2x-nya harus diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Gitu. Ya. Iya, ini udah cara cepet tuh. Cara langsung maksudnya dimasukkan ya 0/0 ya. Gitu ya. Oke, sudah cukup ya? Atau kenapa tiba-tiba 1 min cos 2x? Kenapa sin 3x-nya hilang 1? Sin 3x-nya hilang 1. Gak ada tuh, nggak ada kakak. Kan 1 kurangi 1 habis ya. 1 kurangi 1 tuh habis. Tinggal min 2 saja jadi plus 2. Gitu. Oke ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya, ini matematika lanjut.
Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan belajar bareng Kak Eka. Mohon maaf ya, Kak Eka hanya bisa menemani belajar kalian sampai sekarang saja, sampai saat ini saja. Untuk live berikutnya silakan kalian bergabung, tapi sebelumnya silakan untuk follow Les Privat Online dan juga nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kak Eka sedang live bahas soal matematika ya teman-teman ya. Semoga penjelasan Kak Eka tadi bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Oke, insya Allah Kak Eka up malam ini ya di YouTube yang pembahasan malam ini tadi. Oke, sama-sama Kesa dan teman-teman. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah belajar bareng Kak Eka. Semoga penjelasan Kak Eka tadi bisa dipahami dan juga semoga bermanfaat. Semoga kalian dilancarkan TKA-nya ya. Amin. Dan kita jumpa lagi di sesi live berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Kak Eka tutup. Kurang lebihnya Kak Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sama-sama. Love you.